Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini, saya akan membahas tentang indikator nafs dalam perspektif Islam, khususnya dua jenis nafs, yaitu nafs al-amarah dan nafs al-mutmainnah. Konsep nafs ini sangat penting dalam kajian tasawuf dan psikologi Islam karena berkaitan dengan bagaimana manusia mengendalikan dorongan diri dan mencapai ketenangan jiwa. Melalui penjelasan ini, kita akan memahami bagaimana nafs al-amarah menggambarkan sisi negatif manusia yang cenderung pada hawa nafsu. Sementara itu, nafs al-mutmainnah menggambarkan tahapan tertinggi dari ketenangan spiritual dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian atau pembahasan nafs al-amarah dan nafs al-mutmainnah, kita perkenalan dulu. Saya Fania Norina Aisyah, biasanya dipanggil Fania. Saya mahasiswa semester 5, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pernah nggak sih kamu ngerasa di dalam diri kita kayak ada dua sisi? Kayak dua sisi gitu loh. Satu dorongan buat nurutin hawa nafsu kita, dan satu lagi buat ngajakin kita berbuat baik. Nah, dalam Islam, dua sisi itu dikenal sebagai nafs al-amarah dan juga nafs al-mutmainnah. Penjelasan sedikit tentang kedua nafs tersebut. Jadi nafs al-amarah itu adalah jiwa yang sering memerintahkan kita pada keburukan, sedangkan nafs al-mutmainnah adalah jiwa yang tenang, damai, dan selalu dekat dengan Allah. Di video kali ini aku bakal bahas gimana pengertian dari nafs al-amarah dan juga nafs al-mutmainnah itu, pengertian, dampak, ciri-ciri, dan cara mengatasi nafs al-amarah dan juga cara mencapai nafs al-mutmainnah. Jadi aku ngambil referensinya itu dari jurnal ini. Ini ya, dari jurnal ini teman-teman. Nah, ini adalah penjelasan dari nafs al-amarah dan juga nafs al-mutmainnah. Yang pertama ada nafs al-amarah. Menurut Imam Al-Ghazali, nafs al-amarah itu adalah jiwa yang cenderung pada keburukan dan mendorong manusia pada hawa nafsunya. Ia mendorong manusia mengikuti syahwat, amarah, terus keserakahan dan kenikmatan duniawi tanpa kendali akal maupun iman. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 53 yang menjelaskan bahwa nafsu manusia cenderung mendorong kepada kejahatan atau nafs al-amarah bisu, kecuali bagi mereka yang diberi rahmat dan perlindungan oleh Allah yang kemudian dapat mengendalikan diri dari godaan tersebut. Lalu ada ciri-ciri dari nafs al-amarah. Yang pertama itu dikuasai oleh emosi negatif seperti marah, iri, sombong, dan yang kedua ada cenderung mengikuti syahwat tanpa mempertimbangkan halal dan haram. Yang paling lumrah itu hari ini, detik ini juga adalah pacaran. Nah, itu termasuk ya. Itu pacaran itu termasuk dari ciri-ciri tersebut. Lalu yang ketiga ada egois, ingin menang sendiri dan sulit sekali menerima nasihat dari orang lain. Yang keempat itu cepat marah, sulit mengendalikan emosi. Dan yang kelima itu ada lebih suka kesenangan instan dibandingkan kesabaran, dan yang keenam itu menolak introspeksi diri. Lalu ada dampak nafs al-amarah dalam diri kita, yaitu kita
dapat menjauh dari Allah, sulit berzikir dan beribadah dengan khusyuk. Dan yang kedua, mudah stres, gelisah, emosional, merasa kosong, dan hati ini tuh merasa kosong gitu. Dan yang ketiga, selalu merasa iri dan tidak tenang hidupnya. Jadi kita itu akan terasa iri oleh apa yang kita lihat. Orang lain bahagia, kita malah gak ikut bahagia, tapi kita iri gitu. Dan yang terakhir ada yang keempat, itu dapat memicu gangguan jantung dan hipertensi karena ledakan emosi yang tidak terkontrol. Lalu ada cara mengatasi nafs al-amarah. Yang pertama itu latih diri buat sabar dan nahan emosi. Dan yang kedua itu ada perbanyak zikir. Dan yang ketiga ada muhasabah atau introspeksi diri. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu biasain diri kita berbuat baik. Walaupun itu berbuat baiknya tuh kecil banget gitu loh. Walau kecil. Lalu ada nafs al-mutmainah. Nah, nafs al-mutmainah menurut Imam Al-Ghazali, nafs al-mutmainah adalah jiwa yang tenang, damai, dan merasa puas dengan ketentuan Allah. Secara sederhana, nafs al-mutmainah itu adalah kondisi batin ketika seseorang merasakan benar-benar tenang, tidak mudah gelisah, tidak iri, tidak marah. Itu termasuk dari nafs al-mutmainah ya teman-teman ya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Mereka itu di ayat tersebut, di surat tersebut dijelaskan bahwa nafs al-mutmainah itu berarti jiwa yang tenang, ridho dan diridhoi oleh Allah. Jiwa ini telah bebas dari hawa nafsu dan selalu mengingat Allah. Jadi kita itu disibukkan hanya untuk mengingat Allah dan Allah terus, teman-teman ya. Nah, di sini adalah ciri-ciri nafsu al-mutmainah. Dan yang pertama itu ada tenang dan stabil secara emosi, tidak gampang marah ataupun tidak gampang takut, ridho dan sabar terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah, selalu berzikir dan mengingat Allah dalam setiap keadaan. Lalu yang keempat, tidak dikuasai oleh hawa nafsu atau ambisi duniawi itu. Dan yang kelima, hidup untuk mencari ridho Allah. Jadi hidupnya itu tujuannya hanya untuk mencari ridho Allah, teman-teman ya. Itu termasuk ciri-ciri nafsu mutmainah. Dan yang keenam itu memiliki empati yang tinggi, pemaaf dan cinta damai. Ya, pokoknya ciri-ciri nafs al-mutmainah itu dia itu selalu berzikir, sabar, hidupnya itu mencari ridho Allah, tujuan hidupnya mencari ridho Allah, tenang, empati yang tinggi, cinta damai, dan tidak ambis pada hal-hal duniawi, teman-teman. Dan ini adalah dampak nafs al-mutmainah. Maaf, ini saya belum ganti, jadi ini seharusnya dampak nafs al-mutmainah ya teman-teman ya. Jadi dampaknya itu dekat dengan Allah. Pertama itu ada dekat dengan Allah, hati merasa tentram, ibadah menjadi ringan. Jadi kita itu kayak ibadah itu yaudah, kita ibadah itu menjadi ringan, gak ada beban, dan selalu saja kayak kita itu hanya mikirin Allah. Kedua itu memiliki mental yang kuat, selalu bahagia dan selalu berpikir optimis, teman-teman. Dan yang ketiga itu hidup harmonis, membawa kedamaian bagi orang lain. Dan yang keempat, lebih sehat karena stres berkurang dan juga emosi seimbang. Di sini ada cara untuk mencapai nafs al-mutmainah, yaitu yang pertama rajin berzikir dan juga rajin
beribadah. Yang kedua itu adalah latih diri kita buat ikhlas dan ridho. Dan yang ketiga, kurangi iri, marah, dan juga sombong. Dan yang keempat, perbanyak syukur. Nah, perbanyak syukur itu termasuk cara mencapai nafs al-mutmainnah ya teman-teman. Terima kasih. Nah, dari pembahasan tentang nafs al-amarah dan juga nafs al-mutmainnah, kita bisa lihat bahwa perjalanan manusia bukan hanya soal lahiriah saja, tapi juga tentang bagaimana ia mengelola jiwanya. Nafs al-amarah adalah sisi diri yang mendorong pada keburukan, marah, iri, serakah, dan sulit dikendalikan. Tapi kalau kita mau berusaha introspeksi diri dan terus mendekatkan diri pada Allah, maka pelan-pelan jiwa kita akan naik menuju nafs al-mutmainnah, yaitu keadaan di mana hati benar-benar tenang dan ridho pada semua ketentuannya, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan sejati bukan datang dari banyaknya harta ataupun pujian manusia, tapi dari hati yang selalu ingat Allah dan yakin bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari kasih sayangnya. Semoga kita semua bisa belajar mengendalikan hawa nafsu, memperbanyak zikir, dan membersihkan hati agar bisa mencapai derajat nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang, damai, dan ridho oleh Allah dan diridhoi oleh Allah.